Saya menggelitik pertanyaan saya. Saya mau tanya dulu. Sebagian negara-negara lain, pada saat mereka di era 40-an, 50-an, 60-an, mereka kan punya hutan banyak juga. Mereka punya tambang juga banyak. Semuanya mereka banyak. Pada saat itu negara mereka belum maju seperti sekarang. Maka mereka mengambil sumber daya alam mereka itu. Hutannya dibabat, tambangnya diambil. Dan mungkin lingkungannya pada saat itu, wallahu alam ya, mungkin tidak lebih baik dari apa yang kita lakukan sekarang. Pertanyaan saya, siapa yang memprotes mereka di saat itu? Sekarang negara kita, negara-negara berkembang yang mempunyai sumber daya alam, yang baru memulai untuk berpikir. Oke teman, kita akan melihat ya statement Bahlil yang menurut aku ya statement yang kurang bermutu ya kan guys ya, keliru gitu. Harusnya statementnya itu, kenapa masyarakat itu tidak terima, kenapa masyarakat itu tidak suka dengan ini tambang ini, karena pengelolaannya yang kotor ya, pengelolaannya yang kurang bersih gitu, pengelolaannya. Sekarang saya tanya, ketika tambang itu dilakukan, ya, apakah masyarakat tersebut kena dampaknya gitu? Coba lihat data lah, lihat data, ya. Kan lihat data, jumlah kekayaan naik berapa, jumlah kemiskinan naik berapa di dekat tambang itu. Lihat data, pengelolaannya kayak mana, bersih atau tidak pengelolaannya. Itu yang perlu kita perhatikan. Terus statement Bahlil yang tentang Raja Ampat ini, di situ ya, kalau kita perhatikan, kalau kita hitung ya, di Raja Ampat itu jauh lebih bagus kalau kita kelola dari wisatawan, tempat wisata. Kenapa? Karena bagus sekali itu tempat kalau kita jadikan wisata. Kalau kita mampu mengelolanya, kalau kita bisa melakukan sesuatu gitu ya di situ, bisa mempromosikannya, itu akan jadi bagus, jadi baik. Kenapa? Kalau di situ bisa terkenal ya, pasti akan banyak wisatawan. Kalau kita bisa menggunakan sistemnya. Cuma menjadi pertanyaanku, kenapa pernyataan Bahlil ini tolol kali, tolol. Pernyataan Bahlil ini tolol. Ya, tolol pernyataannya. Statement yang menurutku tidak bermutu. Kalau kita hitung ya, kalau tambang itu, kalau cuma butuh 20 tahun itu pasti sudah habis itu ya, tidak lagi dapat ekonominya di situ, sudah pasti itu ya. Jadi ketika sudah habis bahan nikelnya di situ ya, apa yang terjadi ya, tidak akan ada lagi tambang di situ. Di mana pendapatan masyarakat? Tidak ada ya, karena hutannya sudah rusak, ikan-ikannya sudah belangan, sudah mulai berkurang gara-gara tambang. Jadi pertanyaanku sekarang adalah, apa lagi ekonomi baru di situ? Apa? Tidak ada. Kalau kita jadikan di situ tempat wisata, itu bisa seumur hidup, ya, bisa beratus-ratus tahun. Kalau kita kelola dengan baik. Bayangin perbedaan tambang tenan kalau dikelola dengan baik. Apalagi kita ini negara koruptor terburuk, terbesar. Negara koruptor kita ini. Ya, hukum-hukumnya aja khusus koruptor. Lu bayangin gitu. Ya saya mohonlah Bahlil ini dikeluarkan atau berhenti dari pemerintahan. Tolol sekali statementnya, tolol.